Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Indri dan selamat malam teman-teman. Izinkan saya ingin mempresentasikan hasil tugas eh, permodalan bisnis yaitu 9 elemen bisnis model kanvas dari Bengkel Arya Motor. Oh, nggak bisa di-enter ya Bu ya. Nama saya Rizka Amelia, NIM-nya 2024-10-2006. Visi dan misi dari Bengkel Arya Motor yaitu visinya menjadi pusat reparasi motor yang menyediakan spare part dan jasa servis yang mengutamakan pada kepuasan pelanggan, didukung dengan peralatan canggih dan tenaga ahli yang kompeten, serta pelayanan yang optimal dan terpercaya. Sementara untuk misinya, memberikan solusi terbaik pada penyediaan suku cadang dan reparasi yang terpercaya, memberikan pelayanan terbaik dan menjaga standar mutu, selalu mendahulukan kepentingan dan kepuasan pelanggan, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi secara terus-menerus untuk diimplementasikan dengan cara yang benar, meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan secara optimal melalui peningkatan dedikasi, disiplin, dan kemampuan kerja serta penghargaan yang memadai sesuai dengan kinerjanya. Bisnis model kanvas yaitu suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Kegunaan bisnis model kanvas, model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Adapun 9 elemen bisnis model kanvas diantaranya 1. Customer segments, 2. Value propositions, 3. Channels, 4. Customer relationships, 5. Key activities, 6. Key resource, 7. Key partnership, 8. Cost structure, 9. Revenue streams. Yang akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama, customer segments. Customer segment atau segmen pelanggan adalah kelompok orang atau organisasi yang menjadi target produk atau layanan bisnis. Sebagai pelaku bisnis, kita harus kenali siapa pelanggan utama yaitu mereka yang benar-benar setelah itu mulai dengan mengidentifikasi kebutuhan mereka secara spesifik menggunakan produk atau layanan. Segmen pelanggan harus relevan dengan bisnis yang dijalankan. Siapa sajakah yang menjadi customer segmen di Bengkel Arya Motor? Yang pertama pelajar. Pelajar itu membutuhkan servis rutin yang terjangkau dan cepat. Yang kedua pekerja kantoran, tentunya mereka yang mencari bengkel yang dekat dengan tempat kerja dan memiliki layanan antar jemput. Yang ketiga penggemar motorsport, mencari bengkel yang spesialis dalam modifikasi motor dan menggunakan spare part berkualitas tinggi. Yang keempat, pemilik motor tua, membutuhkan bengkel yang ahli dalam memperbaiki motor klasik. Yang kelima, tukang ojek, baik ojek pangkalan maupun ojek online. Yang kedua, segmen yang bisnis model kanvas yang kedua yaitu value propositions. Proposisi nilai atau value proposition adalah nilai unik yang ditawarkan perusahaan proposisi nilai. Berikut adalah value proposition yang dapat diberikan Bengkel Arya Motor, yaitu perbaikan cepat dan berkualitas, menawarkan perbaikan motor dengan waktu yang singkat tanpa mengorbankan kualitas hasil kerja. Yang kedua, layanan antar jemput, memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan menjemput dan mengantarkan motor ke tempat pelanggan. Yang ketiga, perbaikan semua merek, melayani berbagai merek motor, baik motor metik, motor bebek, maupun motor sport.
Servis berkala yang lengkap, yaitu melakukan servis berkala sesuai dengan rekomendasi pabrikan, sehingga motor selalu dalam kondisi prima. Yang kelima, perbaikan custom. Menawarkan modifikasi atau penambahan aksesoris pada motor sesuai permintaan pelanggan. Yang keenam, spare part original. Menggunakan spare part asli dari pabrikan atau produk berkualitas tinggi lainnya. Yang ketujuh, oli berkualitas. Menggunakan oli dengan kualitas terbaik untuk menjaga performa mesin. Aksesoris lengkap. Menyediakan berbagai macam aksesoris motor dengan kualitas terjamin. Yang kesembilan, pelayanan ramah dan profesional. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional kepada setiap pelanggan. Yang 10, transparansi biaya. Memberikan informasi yang jelas mengenai biaya perbaikan sebelum pekerjaan dilakukan. Dan yang terakhir, garansi pekerjaan. Memberikan garansi untuk setiap pekerjaan yang telah dilakukan. Untuk bisnis modal kanvas selanjutnya, yang nomor 3 itu channels. Channels adalah bagaimana cara suatu bisnis dalam menjangkau pelanggan untuk menyampaikan nilai mereka. Berikut saluran pemasaran yang efektif untuk bengkel area motor. Yang pertama, papan reklame. Meletakkan papan reklame di lokasi strategis seperti dekat jalan raya atau area ramai. Yang kedua, spanduk. Memasang spanduk di sekitar bengkel atau tempat keramaian lainnya. Yang ketiga, brosur. Menyebarkan brosur kepada calon pelanggan di sekitar bengkel atau tempat berkumpulnya komunitas motor. Yang keempat, kerjasama dengan komunitas motor. Menjalin kerjasama dengan komunitas motor lokal untuk mengadakan event bersama atau memberikan diskon khusus. Yang kelima, promosi dari mulut ke mulut, yaitu mendorong pelanggan yang puas untuk merekomendasikan bengkel area motor kepada teman dan kerabatnya. Yang keenam, website, itu membuat website yang informatif dan mudah digunakan, serta berisi informasi mengenai layanan, harga, dan lokasi bengkel. Yang ketujuh, media sosial. Yang ketujuh, media sosial, yaitu memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, WhatsApp untuk berbagai informasi mengenai bengkel, promo, dan tips perawatan motor. Yang kedelapan, iklan online. Menggunakan iklan berbayar di media sosial untuk menargetkan calon pelanggan secara spesifik. Yang kesembilan, review online. Mendorong pelanggan untuk memberikan ulasan di Google, Google Maps, atau platform review lainnya. Lalu selanjutnya, yang keempat, customer relationship. Customer relationship adalah sejenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap bisnis kita. Hubungan pelanggan tidak hanya tentang jual beli saja, tetapi bagaimana cara perusahaan dapat membuat mereka loyal. Yang pertama, membuat kartu member, yaitu memberikan kartu member kepada pelanggan setia dengan berbagai keuntungan seperti diskon atau poin yang dapat ditukarkan. Yang kedua, mengadakan acara gathering, mengundang pelanggan untuk mengikuti acara gathering atau workshop seputar perawatan motor. Yang ketiga, membuat grup komunitas, yaitu membentuk grup komunitas di media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan secara lebih dekat. Yang keempat, menyediakan layanan antar jemput agar memudahkan pelanggan yang ingin servis motor. Yang kelima, melakukan survei kepuasan pelanggan. Secara berkala melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Lalu yang kelima yaitu key activities. Key activities merupakan kegiatan inti yang harus dilakukan untuk menciptakan dan menyampaikan nilai sebagai pelaku bisnis. Kita harus fokus ke aktivitas yang benar-benar penting untuk menghasilkan value. Apa saja aktivitas yang dilakukan bengkel area motor dalam menjalankan bisnis ini? Yang pertama, perbaikan dan servis motor. Melakukan semua jenis perbaikan dan servis motor dari tune-up hingga perbaikan mesin berat. Yang kedua, diagnosa kerusakan. Melakukan diagnosis yang akurat menggunakan alat-alat modern. Yang ketiga, pengadaan spare part.
Memastikan kesediaan spare part original dan aftermarket dengan harga kompetitif. Yang keempat, pelayanan pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Yang kelima, pemasaran digital, melakukan promosi melalui website, media sosial, dan lain-lain. Lalu yang keenam, key resource. Key resource adalah aset, kemampuan, atau sumber daya yang sangat penting bagi sebuah bisnis untuk menjalankan model bisnisnya. Key resource apa saja yang diperlukan bengkel area motor dalam menjalankan bisnis ini? Yang pertama, sumber daya fisik. Lokasi fisik bengkel dengan fasilitas yang memadai seperti ruang kerja, ruang tunggu, dan area parkir. Peralatan bengkel seperti dongkrak, kunci-kunci, alat ukur, dan mesin-mesin khusus untuk perbaikan motor. Persediaan suku cadang, oli, dan bahan habis pakai lainnya. Mobil atau motor untuk layanan antar jemput atau keperluan operasional lainnya. Yang kedua, sumber daya manusia. Teknisi yang terampil dan berpengalaman dalam memperbaiki berbagai jenis motor. Mekanik yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti mesin, kelistrikan, atau bodi. Staf yang bertugas menerima pelanggan, mencatat pesanan, dan memberikan informasi. Manajer yang bertanggung jawab atas operasional bengkel secara keseluruhan. Yang ketiga, sumber daya intelektual. Keahlian dan pengetahuan pada para teknisi dan mekanik dalam memperbaiki motor. Hubungan yang baik dengan pemasok suku cadang dan untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan pasokan yang stabil. Data pelanggan yang berisi informasi mengenai riwayat servis, preferensi, dan kontak. Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data pelanggan, inventaris, dan keuangan. Yang keempat, sumber daya keuangan. Dana yang digunakan untuk memulai dan menjalankan bisnis, fasilitas kredit yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan lainnya, lalu dana yang diperoleh dari investor. Yang ketujuh, key partnership. Kemitraan utama dalam bisnis model kanvas adalah hubungan yang dibangun oleh bisnis dengan pihak eksternal untuk mendukung operasional dan pencapaian tujuan bisnis. Bagi bengkel motor, kemitraan ini sangat krusial untuk menjamin ketersediaan suku cadang, layanan tambahan, dan memperluas jangkauan pasar. Key partnership yang ada di bengkel area motor dalam menjalankan bisnis ini yaitu yang pertama, supplier suku cadang. Pabrikan motor untuk mendapatkan suku cadang original dengan harga yang kompetitif. Lalu distributor suku cadang untuk mendapatkan berbagai macam suku cadang aftermarket dengan pilihan yang lebih luas. Yang kedua, produsen oli untuk mendapatkan produk oli berkualitas dengan harga khusus. Yang ketiga, produsen ban untuk mendapatkan pasokan ban dengan berbagai ukuran dan merek. Yang keempat, perusahaan asuransi untuk memberikan layanan klaim asuransi kendaraan kepada pelanggan. Yang kelima, bengkel lain. Jadi untuk saling merujuk pelanggan atau berbagi sumber daya. Yang keenam, komunitas motor untuk mendapatkan akses ke basis pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan brand awareness. Yang ketujuh, platform online untuk memperluas jangkauan pemasaran dan penjualan produk atau jasa. Lalu yang kedelapan, cost structure. Cost structure atau struktur biaya dalam bisnis model kanvas, bengkel motor merinci semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Memahami struktur biaya ini sangat penting untuk menentukan harga jasa, mengelola keuangan, dan meningkatkan profitabilitas. Komponen utama struktur biaya bengkel motor yang diperlukan bengkel area motor dalam menjalankan bisnis ini adalah yang pertama, biaya tenaga kerja, yaitu gaji mekanik, teknisi, dan staf administrasi, tunjangan dan benefit karyawan, biaya pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kedua, biaya sewa dan utilitas, yaitu sewa bengkel, biaya listrik, air, dan telepon, serta pajak properti. Yang ketiga, biaya peralatan dan perlengkapan, yaitu peralatan bengkel, peralatan diagnostik, dan peralatan kantor. Yang keempat, biaya persediaan, yaitu spare part dan aksesoris motor, oli dan pelumas, bahan habis pakai lainnya. Yang kelima, biaya operasional, yaitu biaya promosi dan pemasaran, biaya perbaikan dan perawatan peralatan, biaya transportasi untuk layanan antar jemput, lalu biaya asuransi,
biaya izin usaha, dan pajak lainnya. Lalu yang keenam, biaya keuangan, yaitu bunga pinjaman dan biaya administrasi bank. Lalu yang kesembilan, revenue streams. Revenue streams atau aliran pendapatan adalah cara-cara yang dilakukan bengkel area motor untuk menghasilkan uang. Aliran pendapatan yang diperlukan bengkel area motor dalam menjalankan bisnis ini yaitu yang pertama, jasa jasa perbaikan dan servis. Servis berkala, pendapatan utama dari jasa perawatan rutin kendaraan sesuai jadwal. Perbaikan darurat, pendapatan dari perbaikan mendadak akibat kerusakan kendaraan. Perbaikan khusus, pendapatan dari perbaikan komponen tertentu seperti mesin, transmisi, atau sistem kelistrikan. Tune up, pendapatan dari penyetelan mesin untuk meningkatkan performa kendaraan. Yang kedua, penjualan spare part original, penjualan suku cadang asli dari pabrikan motor. Spare part alternatif, yaitu penjualan suku cadang aftermarket dengan harga yang lebih terjangkau. Aksesoris, jenis oli mesin sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Dan penjualan ban motor berbagai merek dan ukuran. Aki, penjualan aki motor berbagai jenis. Cairan tambahan, penjualan cairan pendingin, cairan rem, dan cairan pembersih. Lalu yang kelima, layanan tambahan seperti cuci motor. Penawaran jasa cuci motor. Modifikasi motor. Penawaran jasa modifikasi motor sesuai permintaan pelanggan. Asuransi motor. Kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menawarkan produk asuransi motor. Lalu yang keenam, paket servis. Paket servis berkala, yaitu menawarkan paket servis dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan membeli layanan secara terpisah. Lalu paket tune up, menawarkan paket tune up yang mencakup berbagai jenis penyetelan. Nah, dari ke-9 bisnis model Canvas tadi, dirangkum di bisnis model Canvas bengkel area motor ini. Dari key partnership, key activities, key resource, value propositions, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, revenue streams, dirangkum di sini, di bagian ini. Kesimpulannya, dengan menggunakan bisnis model Canvas, pelaku bisnis dapat memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana setiap bagian dari bisnis saling terhubung dan terikat satu sama lain. Hal ini juga membantu dalam perencanaan dan dapat memodifikasi lebih lanjut suatu model bisnis agar lebih efektif, efisien, sesuai kebutuhan bisnis pada suatu perusahaan. Bisnis model Canvas merupakan alat yang sangat berguna untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan bisnis bengkel motor. Dengan memahami dan menggunakan bisnis model Canvas, pemilik bengkel dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan mencapai keberhasilan yang lebih besar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.